Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 5, yaitu Septiana dengan NIM 20010110059. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Arif, SPDI MPD, yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan materi mengenai puasa. Selanjutnya, adapun subbab yang akan saya bahas tentang puasa ini. Yang pertama ada pengertian puasa. Yang kedua ada syarat wajib puasa. Yang ketiga ada rukun puasa. Yang keempat ada pembatal puasa. Yang kelima ada qada dan kifarat. Dan yang keenam ada sunnah-sunnah puasa. Dan yang ketujuh ada puasa haram. Oke, yang pertama kita memasuki pengertian puasa. Kata puasa sendiri menurut bahasa berasal dari kata saum atau siam yang berarti menahan diri. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan suami istri sejak dari terbit fajar atau sadik sampai terbenam matahari. Jadi, intisari dari puasa adalah menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang bersifat membatalkan puasa dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita memasuki syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa merupakan sesuatu yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin menjalankan ibadah puasa. Jika salah satunya tidak dipenuhi, maka puasanya tidak sah, atau malah sebaliknya, puasanya hanya menjadi mubah, sunnah, atau malah menjadi haram. Adapun syarat wajib puasa, yang pertama ada beragama Islam, yang kedua ada balik, yang ketiga ada berakal sehat, yang keempat memiliki kemampuan untuk berpuasa, yang kelima menetap atau tidak sedang dalam perjalanan, yang keenam perempuan yang suci dari haid dan nifas. Selanjutnya kita masuk ke rukun puasa. Rukun puasa adalah sesuatu yang harus dikerjakan bagi siapa saja yang ingin menjalankan ibadah puasa. Jika ada salah satu rukun puasa yang tidak terpenuhi, maka puasa yang dilakukan tidak sah menurut syariat Islam. Puasa mempunyai dua rukun yang menjadi inti ibadah, di mana tanpa kedua rukun itu maka puasa menjadi tidak sah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun puasa yaitu yang pertama ada niat. Artinya, seseorang yang hendak menjalankan ibadah puasa harus membaca niat terlebih dahulu. Yang kedua ada imsyak, atau menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Artinya, seseorang yang sedang menjalankan ibadah puasa harus menahan dirinya dari segala hal yang dapat membatalkan ibadah puasa, dan menjaga lisan dan hatinya dari hal-hal yang mengurangi pahala ibadah puasa. Selanjutnya ada pembatal puasa. Selain ada rukun dan lain halnya, ada pula hal yang bisa membatalkan puasa. Yang pertama itu ada makan dan minum dengan sengaja. Jika makan atau minum dikarenakan lupa, maka puasa tidak batal. Yang kedua, muntah dengan sengaja pada siang hari. Jika muntah karena sakit atau sesuatu yang lain, maka puasa tidak batal. Yang ketiga, suntikan yang berisikan sari makanan atau infus. Memasukkan cairan apapun ke dalam tubuh secara sengaja, maka hal itu bisa membatalkan puasa. Yang keempat ada keluar darah haid dan nifas. Perempuan yang keluar darah haid maupun nifas memang tidak diperbolehkan berpuasa. Yang kelima, keluar mazni atau mani dengan sengaja. Masih ada pertentangan mengenai hal ini, tetapi kebanyakan setuju bahwa mengeluarkan mani dengan sengaja adalah hal yang termasuk membatalkan puasa. Yang keenam ada berjima atau senggama. Bersenggama adalah yang dilarang ketika berpuasa. Bahkan hukumannya cukup berat, salah satunya membebaskan budak. Yang ketujuh ada murtad atau keluar dari agama Islam. Orang yang keluar dari agama Islam sudah tidak wajib berpuasa. Dan yang terakhir ada gila. Selanjutnya ada khoda dan kifarat. Orang yang tidak berpuasa karena adanya halangan atau uzur tertentu yang dibenarkan agama, maka baginya wajib membayar kompensasi berupa fidyah atau khoda atau kifarat.
Qada adalah mengganti puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan pada hari-hari yang dibenarkan di luar Ramadan. Adapun kifarat adalah denda bagi pasangan suami atau istri atau lainnya yang melakukan hubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Kifarat ini ada 3 pilihan: memerdekakan budak, berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, dan memberi makan 60 orang miskin. Bentuk kompensasi bagi orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan dapat dibagi ke dalam 4 golongan. Yang pertama, tidak wajib fidyah namun wajib qada saja. Hal ini berlaku bagi orang yang tidak berpuasa karena sakit, musafir jauh, haid, nifas, pingsan sepanjang hari, khawatir puasanya akan membahayakan dirinya karena sakit maupun menyusui, berbuka di hari ke-30 karena menyangka Ramadan telah habis. Yang kedua, wajib qada dan wajib fidyah. Ini berlaku bagi wanita yang tidak berpuasa karena mengandung. Dia dapat berpengaruh terhadap kondisi kandungannya atau karena sedang menyusui, yang dapat berpengaruh terhadap keselamatan anaknya. Demikian pula orang yang menunda qada puasa Ramadan, baik seluruh atau sebagian hingga menjelang bulan Ramadan kembali tanpa uzur atau halangan. Yang ketiga, tidak wajib qada tapi wajib fidyah. Hal ini berlaku bagi orang yang berhalangan berpuasa karena usia lanjut, sakit kronis, dan orang yang menggantungkan hidupnya pada pekerjaan berat yang tidak memungkinkan baginya berpuasa sepanjang tahun. Dan yang keempat, wajib qada dan wajib membayar kifarat. Ini berlaku bagi orang yang batal puasa karena berhubungan seksual di siang hari di bulan Ramadan. Selanjutnya ada sunnah-sunnah puasa. Di dalam berpuasa Ramadan terdapat beberapa amaliyah atau sunnah yang dianjurkan, antara lain, yang pertama, makan sahur yang dilakukan di akhir malam menjelang fajar. Yang kedua, menyegerakan berbuka puasa. Yang ketiga, memperbanyak bacaan Al-Quran dan memperdalam pemahaman isinya. Al-Quran pertama kali diturunkan pada bulan Ramadan sebagai pedoman hidup seorang muslim. Yang keempat, salat sunnah malam atau qiyam al-lail seperti salat tarawih, tahajud, dan witir. Yang kelima, i'tikaf di dalam masjid, yaitu berdiam di masjid dengan melakukan tafakur, tadabbur, dan zikir. Yang keenam, memperbanyak amal saleh seperti sedekah, membersihkan lingkungan sekitar, memberikan santunan kepada fakir miskin, dan yang terkena musibah. Yang ketujuh, mencari dan meraih kemuliaan malam Lailatul Qadar. Yang kedelapan, melakukan umroh ke tanah suci. Selanjutnya ada puasa haram. Puasa haram adalah ibadah yang dilarang dalam ajaran agama Islam. Adapun puasa haram diantaranya yang pertama, puasa pada 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua, puasa pada hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Yang ketiga, puasa yang dilakukan oleh seorang wanita yang sedang haid dan nifas. Yang keempat, puasa sunnah yang dilakukan oleh seorang wanita tapi tidak diizinkan oleh suaminya. Demikianlah penyampaian saya mengenai materi tentang puasa. Mohon maaf jikalau di dalam penyampaian saya ada kekurangan maupun kesalahan. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.